Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang al-mu'rabat wal mabniyat minal asma. Ya, kita akan membahas tentang isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan bisa dibaca sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang isim mu'rab dan isim mabni. Isim dilihat dari segi perubahan huruf atau perubahan harokat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya isim mu'rab. Ya, isim mu'rab adalah isim yang berubah, ya, baik berubah dalam hal harokatnya atau berubah dalam hal hurufnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya isim mabni. Nah, isim mabni ini adalah isim yang tidak dapat berubah atau tetap, ya, baik harokatnya atau hurufnya. Nah, sekarang kita lihat yang termasuk ke dalam isim mu'rab itu ada banyak. Di antaranya yang pertama adalah isim mufrad, kemudian ada isim musanna, kemudian ada isim jamak muzakkar salim, kemudian ada isim jamak muannas salim, kemudian ada jamak taksir, dan yang terakhir ada asmaul khamsah. Nah, untuk isim mufrad, ya, karena dia termasuk ke dalam isim mu'rab, artinya isim mufrad ini bisa berubah harokatnya. Contohnya adalah kata talibun. Ya, talibun artinya adalah seorang siswa. Nah, talibun ini dapat berubah harokatnya menjadi taliban, dapat juga berubah harokatnya menjadi talibin. Makanya isim mufrad ini termasuk ke dalam isim mu'rab, ya, isim yang dapat berubah, baik berubah harokatnya ataupun berubah hurufnya. Kemudian untuk isim musanna, kita lihat contohnya adalah kata mudarrisani. Ya, mudarrisani artinya adalah dua orang guru laki-laki. Nah, kata mudarrisani ini dapat berubah menjadi mudarrisaini, ya, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar juga dapat berubah menjadi mudarrisaini. Nah, kata mudarrisani berubah menjadi mudarrisaini, yang berubah adalah hurufnya, ya, bukan harokatnya. Oleh sebab itu, isim musanna termasuk ke dalam isim mu'rab. Kemudian untuk jamak muzakkar, contohnya adalah muslimuna, ya. Nah, kata muslimuna ini bisa berubah menjadi muslimina, ya. Yang berubah adalah hurufnya. Maka jamak muzakkar termasuk ke dalam isim mu'rab. Kemudian kita lihat jamak muannas, contohnya adalah muslimatun, ya. Kata muslimatun bisa berubah menjadi muslimatin. Makanya jamak muannas salim ini termasuk ke dalam isim mu'rab, isim yang dapat berubah. Kemudian ada jamak taksir. Contohnya kata aqlamun. Ya, aqlamun adalah jamak dari kata qalamun, artinya pulpen. Nah, kata aqlamun ini bisa berubah menjadi aqlaman, bisa berubah menjadi aqlamin. Makanya jamak taksir ini termasuk ke dalam isim mu'rab, isim yang dapat berubah, ya, berubah harokatnya. Kemudian ada asmaul khamsah, isim yang 5. Ya, contohnya abuka. Isim yang 5 itu ada abuka, ada akhuka, ada hamuka, ada fuka, dan ada zu malin. Contohnya adalah abuka. Ya, kata abuka ini bisa berubah menjadi abaka, bisa berubah menjadi abika. Ya, dia berubah hurufnya. Nah, ini adalah yang termasuk dari isim mu'rab, isim yang dapat berubah, ya, baik berubah harokatnya ataupun berubah
hurufnya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Ya, contoh kalimatnya jaa talibun. Ya, jaa talibun. Telah datang seorang siswa. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Ra'aitu taliban. Aku melihat seorang siswa. Kemudian kita lihat contoh kalimat berikutnya. Marartu bitalibin. Ya. Nah, kalau kita lihat kata yang berwarna merah ini adalah isim mu'rab, ya, karena dia dapat berubah harokatnya. Dari kata talibun, ya, harokatnya dhammah dapat berubah menjadi taliban, harokatnya fathah dapat berubah menjadi talibin, harokatnya kasrah. Inilah yang disebut dengan isim mu'rab. Kita lihat contoh berikutnya. Ja'at talibatun. Ya, talibatun bisa berubah. Ro'a itu talibatan. Nah, bisa juga berubah marartu bitalibatin. Ya, perubahan kata ini ya sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Ja'at talibatun, telah datang seorang siswi. Ya, talibatun kedudukannya sebagai fa'il, ya, maka harokatnya dhammah. Kalau ini sebagai maf'ul, harokatnya fathah. Ini sebagai majrur, harokatnya kasroh. Kita lihat contoh berikutnya. Hadaral mudarrisani. Ya, kata mudarrisani ini adalah isim musanna, dapat berubah menjadi sa'altu al mudarrisaini. Ya, dapat berubah hurufnya. Yang tadinya mudarrisani, ya, hurufnya ada alif di sini. Kemudian berubah menjadi mudarrisaini, ya, hurufnya menjadi ya. Kemudian contoh berikutnya, salamtu ala al-mudarrisaini. Ya. Ini dalam keadaan rafa, ini dalam keadaan nasab, ini dalam keadaan jar. Kita lihat contoh berikutnya. Hadarat al-mudarrisatani. Ya, ini adalah musanna yang muannas. Nah, kata mudarrisatani ini bisa berubah menjadi sa'altu al-mudarrisataini. Yang tadinya alif berubah menjadi ya. Kemudian contoh berikutnya salamtu ala al-mudarrisataini. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Qama al-muslimuna. Ya, al-muslimuna ini bisa berubah ketika kedudukannya sebagai nasab, ya, sebagai maf'ul bih. Maka dia sebagai nasab, yang berubah adalah hurufnya. Yang tadinya muslimuna berubah menjadi muslimina. Ahbabtu al-muslimina. Begitu pula dalam keadaan jar. Allahumma ghfir lil muslimina. Ya, dari kata muslimuna berubah menjadi muslimina. Contoh berikutnya, qamat al-muslimatu. Ya, ini adalah jamak muannas. Ya, kata al-muslimatu dapat berubah menjadi ahbabtu al-muslimati. Ya, harokatnya menjadi kasrah. Kemudian contoh berikutnya, Allahumma ghfir lil muslimati. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Indi aqlamun. Ya. Indi aqlamun, saya memiliki banyak pulpen. Aqlamun dapat berubah menjadi aqlaman. Ishtaraitu aqlaman. Nah, kata aqlaman juga bisa berubah menjadi aqlamin. Kata betul bi aqlamin. Ya. Ini namanya isim mu'rab, isim yang dapat berubah, baik berubah harokatnya ataupun berubah hurufnya. Contoh terakhir, roja'a abuka. Ya, ini adalah asmaul khamsah. Abuka bisa berubah menjadi akramtu abaka. Ya, yang tadinya abuka berubah menjadi abaka. Bisa juga berubah menjadi abika. As-sayyaratu li abika. Ya. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah, baik berubah harokatnya ataupun berubah hurufnya. Baik, kita lihat di slide selanjutnya. Selain isim mu'rab, ada juga yang namanya isim mabni. Ya, isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah, baik hurufnya ataupun harokatnya. Nah, di antara isim mabni ada isim dhamir, ya, kata ganti. Ada juga isim isyarah, ya, kata tunjuk. Kemudian ada
isim mausul, ya, kata hubung. Ada juga isim istifham, ya, kata tanya, dan ada isim syarat, ya, isim syarat atau syarat, ya. Nah, untuk isim domir contohnya adalah huwa, huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya, itu disebut dengan domir munfasil atau domir muttasil, ya, domir yang bersambung mulai dari hu sampai dengan na. Nah, domir ini adalah isim mabni, sampai kapanpun ini tidak akan berubah, ya. Huwa tetap huwa, dia tidak akan berubah menjadi huwu atau berubah menjadi huwi. Nahnu begitu pula, ya, nahnu tidak akan berubah menjadi nahna atau nahni, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan isim mabni, isim yang tetap tidak berubah. Selain isim domir, ada isim isyarah. Contohnya seperti kata hadza, hadhihi, kemudian ada dzalika, tilka, haula, ulaika. Nah, isim isyarah ini juga tidak akan berubah, tetap hadza, tidak akan berubah menjadi hadzu atau hadhi, ya. Begitu pula dzalika tidak bisa menjadi dzaliku atau dzaliki dan sebagainya. Kemudian isim mausul contohnya adalah alladzi, allati, alladzina, allati. Nah, ini juga isim mabni, tidak dapat berubah. Selanjutnya ada isim istifham, ya, ini adalah kata tanya seperti kata a, hal, ma, man, kaifa, mata, aina, ya, kam dan sebagainya. Isim istifham juga termasuk ke dalam isim mabni, isim yang tetap tidak akan berubah baik harokatnya ataupun hurufnya. Kemudian isim syarat contohnya seperti man, ya, ma, ainama, ayyana dan lain sebagainya. Ya, isim syarat juga tidak dapat berubah, dia mabni, ya, tetap. Untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini, ya, contoh untuk isim mabni. Huwa ya'kulu at-ta'ama, huwa ya'kulu at-ta'ama. Contoh berikutnya, at-ta'amu ya'kuluhu an-nasu. Contoh berikutnya, hadza at-ta'amu minhu, ya. Nah, domir-domir ini, ya, baik domir munfasil ataupun domir muttasil, dia tetap tidak berubah, ya. Huwa tetap tidak akan berubah menjadi huwu, yakuluhu tetap dibacanya hu, tidak dibaca yakuluha atau yakuluhi, ya. Ini juga minhu, tidak dibaca minha atau minhi, ya. Ini dalam keadaan tetap atau mabni. Contoh lain, jaa hadzat thalibu. Ya, hadza ini ada isim isyarah. Isim isyarah adalah termasuk ke dalam isim mabni, dia tetap tidak berubah. Contoh yang lain, ra'aitu hadzat thaliba. Contoh yang lain, marartu bihadza at-talibi. Ya, hadza tetap tidak berubah. Ya. Walaupun di sini ada huruf jar misalnya, dia tidak berubah menjadi bihadzi at-talibi, tapi dia tetap bihadza at-talibi. Contoh lain, dzalikal kitabu jamilun, ya, dzalika. Contoh lain, ishtaraitu dzalikal kitaba. Ya, contoh lain, kata betul min dzalikal kitabi. Dzalika tetap tidak berubah. Contoh lain, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq, ya. Alladzi ini adalah isim mausul, dia itu mabni, tidak akan berubah. Wattaqullahal ladzi ilaihi tuhsyarun, ya. Contoh yang lain, alhamdulillahilladzi hadana lihadza, ya. Alladzi tetap tidak akan berubah menjadi alladzu atau alladza, ya. Kemudian contoh lain kita lihat untuk isim istifham, aina taqra'ul kitaba, ya. Aina ini termasuk kata tanya atau adawat istifham. Kemudian min aina anta, ya, walaupun ada min, ada huruf jar, tetap tidak akan berubah menjadi min aini, ya, tapi dia mabni, tetap min aina. Contoh lain, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, ya, aina tetap dibaca aina. Contoh lain,
Nah, ini adalah isim syarat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man tetap tidak akan berubah menjadi manu atau mani dan lain sebagainya. Contoh lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ma di sini juga isim syarat tidak dapat berubah, dia mabni. Contoh lain, ainama takunu yudrikumul mautu. Ainama ini adalah isim syarat yang tidak dapat berubah. Ya, ini adalah contoh dari isim mabni, ya, isim yang tidak dapat berubah, baik syakalnya, harokatnya, atau hurufnya. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah ayat, ya. Silakan kalian klasifikasi isim-isim mu'rab dan isim-isim mabni pada ayat berikut, ya, khususnya pada kata yang di garis bawah. Apakah dia isim yang mu'rab, apakah dia isim yang mabni, ya. Silakan kita bisa diskusikan lebih lanjut di timeline kelas, ya. Jika ada yang ingin disampaikan, jika ingin ada yang ditanyakan, silakan kita bisa diskusi lebih lanjut di timeline kelas. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.